Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang bongkar-bongkar CVT aja nih. Bisa lihat teman-teman, ini CVT Simio sudah saya pretelin semuanya, habis saya bersihin sih. Dan seperti inilah ya. Nanti saya mau cek-cekin apa aja yang udah aus dan yang harus diganti ya teman-teman. Saya mau cek dulu asnya nih, as puli bagian depan dan bagian belakangnya gimana. Untuk bagian depan masih bagus ya, masih layak pakai, nggak ada kerusakan, deratnya juga masih bagus. Terus bagian sini ini juga sealnya, seal gearbox ini, as puli belakang belum ada rembesan, jadi masih layak pakai. Untuk ujungnya ini juga deratnya masih bagus, ini asnya juga belum ada keausan, cuma tipis banget dan masih layak pakai. Terus kita cek apakah oblak atau enggak nih. Agak di apa ya, kalau bahasa Sunda agak diuget-uget, digoyang-goyang aja kayak gini pakai tangan. Nah, ini udah ada keausan nih teman-teman. Nih bisa dilihat kan? Ada space tuh. Cuma dikit banget sih, nggak banyak tuh. Ya sekitar 2 mili mungkin. Tapi ini masih layak pakai. Kalau misalkan mau presisi banget, nanti teman-teman harus ganti bearingnya atau mungkin kerusakan di gearbox atau apa namanya, giginya nih. Nah, kalau saya tekan kayak gini ada bunyi nih ya, udah ada keausan, wajar, udah 10 tahun teman-teman. Ini nggak ada rembesan untuk packing di apa namanya, packing di gearboxnya ya, dan oli gardanya juga aman. Terus apalagi yang mau saya cek, bagian puli-pulinya tentu saja. Sebentar saya posisikan dulu. Oke, untuk V-bel dulu ya. Untuk V-belnya ini udah aus dan sudah saatnya ganti ya teman-teman. Ya masih bisa dipakai sih, mungkin sekitar 6 bulan lagi nih. Bisa dilihat udah ada keretakan nih, bisa dilihat nih ada retak-retak. Sebentar saya fokuskan. Nih ada retak-retak nih, dikit-dikit ya. Nah, ini udah ada retak-retak. Nah, kalau ditekuk kayak gini langsung patah, itu berarti udah getas banget ya teman-teman. Saya lihat hampir seluruhnya sih ini, karena umur pakainya udah sekitar 1,5 tahun tuh, udah retak-retak. Nah, ini bahaya banget nih teman-teman. Sebaiknya ini diganti ya. Tapi walaupun dipakai lagi, dipaksain bisa aja, cuma umur pakainya nggak lama, paling 5 bulanan lah kurang lebih ya. Kalau udah kayak gini nih, benang-benangnya udah kelihatan tuh, pinggirannya udah rusak kayak gini, sebaiknya ya diganti. Kalau saran saya sih diganti, tapi saya belum beli, nanti aja deh. Oke, setelah V-bel saya cek dulu rumah rollernya. Rumah rollernya ini udah terjadi keausan, namun merata sih ausnya, nggak ada apa cekungan yang apa ya, yang gak rata gitu. Ini masih rata untuk rumah rollernya, cuma bagian depannya nih pulinya. Sebentar saya cek, ternyata udah ada cekungan nih, bisa dilihat. Kalau diraba telunjuk kayak gini, itu terasa banget cekungannya. Jadi si V-bel di RPM tinggi ini tertahan ya teman-teman. Tapi ini masih layak pakai atau enggak ya, mau dipakai silahkan, cuma pengaruhnya ke performa aja kurang maksimal ya teman-teman. Kalau udah kayak gini nih bisa dilihat ya, tuh kalau dari pinggir. Jadi ini sudah harus diganti. Untuk seal-sealnya ini masih bagus. Ini juga, kalau ini sih yang garis hitam ini dari V-bel ya, kayaknya udah lengket gitu. Ini udah harus ganti karena umur pakainya juga udah lama, udah 5 tahun lebih. Oke, yang lain ini masih bisa dipakai sih, cuma ya terserah kalian mau dipakai setahun 2 tahun juga masih bisa. Cuma ya itu apa namanya, naik turun V-belnya mungkin ada selip di sini nih, di area cekungannya. Oke, untuk rumah roller ini udah harus ganti sih. Terus yang puli sebelahnya ini juga sama. Kalau saya rasakan nih udah aus banget. Nah, ini di sini tuh terasa nggak rata. Jadi ada cekungan. Harusnya kan normalnya rata ya teman-teman. Ini ada cekungan saat saya pegang. Jadi ini udah nggak layak pakai. Kalaupun mau dipakai ya silahkan aja. Cuma pengaruhnya yaitu ke performa ya. Ini kalau dilihat langsung kelihatan banget nih cekungannya. Nih. Jadi ini udah harus ganti sih harusnya. Tapi saya belum beli, cuma ngecek-ngecek aja. Sekalian nanti kalau udah ya udah apa namanya, udah tahu apa yang diganti kan tinggal beli gantinya. Oke. Jadi untuk puli depan ini
sudah selayaknya ganti. Tapi kalau mau dipakai setengah tahun boleh, setahun juga boleh sih sebetulnya. Nah ini yang paling penting nih teman-teman. Ini adalah mangkok koplingnya. Ini udah aus juga ya, motor tua maklum ya, motor Mio di tahun 2021. Nih bisa dilihat ini udah ada yang namanya apa ya, kayak keausan yang lumayan. Kalau waktu itu cuma aus merata, ini sekarang udah ada dikit. Ini kalau kita sentuh kayak gini udah ada tek gitu. Nah di sini ada apa namanya ya, ada cekungan dikit gitu. Ini masih layak pakai nggak apa enggak ya, masih sih, kecuali kalau misalkan ausnya itu parah, ausnya itu dalam banget, apa namanya, udah terjadi gompal atau ausnya itu nggak merata, ya otomatis bikin gerdak ya motornya. Biasanya di tarikan awal itu mesti apa, kalau matic ya terasanya itu gerdak gitu. Jadi ada selip si kanvas dan si mangkoknya teman-teman. Ya ini bisa dikatakan masih bisa dipakai lah. Kalau mau diganti ya ganti, tapi kayaknya setahun masih kuat lah. Yang penting kalau misalkan ada yang nggak rata, ini boleh diamplas halus dulu ya teman-teman. Dan ini permukaannya nggak boleh kotor, karena kalau kotor ini bisa timbul selip ya. Ini bisa dilihat. Nah ini kan kelihatan tuh. Nah ini udah ausnya udah nggak merata nih sebelah sini, nanti harus diamplas. Kalau sebelah sini masih merata. Oke, untuk mangkok kopling udah apa namanya, istilahnya kerusakannya udah lumayan lah. Tapi ini masih bisa dipakai ya teman-teman. Terus untuk puli belakang sliding shaft fixed, terutama ini bagian lubang pin guide-nya dulu. Nah ini masih bulat ya teman-teman, ini bisa dilihat. Jadi lumayan masih bisa dipakai kalau masih bulat. Kalau udah lonjong ini udah nggak bisa dipakai, karena bisa mengganggu naik turunnya puli ya, atau bukaan puli itu terganggu karena pin guide-nya jadi goyang, jadi oblak. Terus untuk pulinya, kalau ini pulinya masih bagus, yang belakang masih rata ya teman-teman. Jadi belum terjadi cekungan. Jadi kalau masih rata ya masih layak pakai ya. Terus untuk bearingnya ini digini aja. Nah ini bearingnya udah rusak nih teman-teman. Udah kerasa kreket nih, udah harus ganti deh. Ini udah harus ganti, tapi saya belum beli nih bearingnya. Masih bisa dipakai nggak ya? Bisa sih, cuma putaran kurang halus aja sih. Kerasa kalau bearing yang bagus itu diputar kayak gini itu lembut ya. Kalau ini udah krek gitu. Ini saya harus beli nanti ya untuk bearingnya nih. Terus untuk bearing bambunya ini masih bagus. Kalau untuk bearing bambunya cuma yang ini nih yang kena, udah jelek. Ya udah umur pakai juga udah lama. Pulinya masih bagus, cuma bearingnya yang ini ya udah harus ganti ya teman-teman. Terus puli yang ini nih sliding shaft-nya. Ini yang paling penting soalnya. Dan ini ada beberapa hal yang harus dicek ya teman-teman. Mulai dari seal o-ringnya ya. Ini seal o-ringnya pernah saya ganti baru, jadi masih layak pakai. Belum aus, masih bagus. Yang depan dan belakang juga masih bagus. Terus seal o-ring yang ini juga masih bagus, karena waktu itu gantinya satu set ya teman-teman. Terus alur pin guide-nya, nah ini yang paling sangat penting dan sering rusak karena telat ganti grease CVT. Makanya harus rutin servis CVT ya, termasuk ganti grease. Ini bisa dilihat untuk alur pin guide-nya ini masih bagus ya teman-teman. Masih lurus, jadi masih sangat layak pakai. Oke, yang ini nggak ada masalah, puli belakang aman ya semuanya. Untuk si Mio mungkin puli depan sih PR-nya, sama mangkok kopling dan V-bel. Lumayan banyak sih sebetulnya PR-nya. Terus apa lagi nih? Oh ya ini nih, kanvas ganda. Nih bisa dilihat untuk kanvas gandanya ini masih kotor. Nanti udah dicuci lagi. Nah ini untuk kanvas ganda bisa dilihat mata juga. Kalau yang masih tebal ya tebal si kanvasnya ya. Ini masih layak pakai. Masih layak pakai banget, masih tebal ya teman-teman. Oke, ini nggak ada masalah, cuman sealnya sebentar saya cek dulu. Nah ini dia seal-sealnya, ini udah jelek nih teman-teman. Nih untuk seal-sealnya itu udah apa ya namanya, udah getas, udah benjol. Jadi kalau udah getas, udah benjol, ini udah keras banget.
ya kan lama-lama dia panas di dalam CVT itu suhunya lumayan. Karet-karetnya ini udah getas, ini udah nggak layak pakai ya, apalagi kalau udah benjol. Nanti saya mau ganti. Oke, terus ini nih satu lagi nih. Nah ini untuk starter clutch-nya. Ini starter clutch-nya masih layak pakai ya. Oke, masih bagus, pelor-pelornya masih bekerja dengan baik, bearing-bearingnya juga pernya tinggal dikasih pelumas aja. Kalau saya sih biasanya disemprot WD aja nih teman-teman, kayak gini. Mau dikeluarin boleh, mau disemprot aja kayak gini boleh. Nah, kayak biar nggak karat, karena ini rawan karat teman-teman. Kalau kalau karat kan jadi seret ini, jadi susah starter nanti motornya. Oke, aman ya, tinggal dilap aja nih. Oke, sip, aman. Yang lainnya, terus rollernya sebentar saya ambil dulu. Saya cek rollernya. Ini saya masih pakai yang BRT ya, yang racingan. Saya cek dulu. Ini awet banget teman-teman. Sebentar saya lap dulu, kotor soalnya. Nih bisa dilihat ya teman-teman. Untuk roller lumayan masih bagus. 1, 2, 3 masih bulat, bulat sih. Oh ini ada satu nih. Nah ini udah agak peyang nih, bisa dilihat teman-teman tuh. Udah ada ngotak di sininya nih. Tapi cuma satu aja, yang lainnya masih bulat. Masih bisa dipakai lah. Oke, untuk BRT rollernya masih awet, masih kuat ya, kurang lebih bisa dipakai lah. Setahun juga masih bisa. Oke, sekarang tinggal ini satu lagi. Saya cek set sekunderinya ini masih bagus ya teman-teman. Saya cek lap dulu deh biar kelihatan aus apa enggak. Ini suka kotor kadang-kadang nih, ada karat, nanti dibersihin. Nah bisa dilihat nih teman-teman dalamnya. Nah permukaan dalamnya yang nyentuh pin guide-nya ini aus sih, tapi halus ausnya, jadi nggak sampai ada cekungan, jadi aman ya teman-teman. Untuk set sekunderinya masih bisa dipakai. Terus apa lagi? Udah itu aja yang komponen yang paling penting-pentingnya ya teman-teman. Paling apa lagi ya yang harus dicek sebentar. Nah ini nih pernya, per CVT. Saya rasain sih ini udah lemah ya teman-teman tuh. Udah kurang ini, tekanannya udah kurang banget nih. Ini yang original kayaknya harus ganti nih. Mau dipakai juga silahkan, cuma performa agak lemot nanti. Nah ini pernya udah agak lemes, dia harus diganti nih. Tapi saya belum beli. Nanti saya mau upgrade ya untuk peremajaan komponennya semuanya, insya Allah kalau ada rezekinya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pengecekan komponen CVT ya. Untuk perawatannya habis ini next video aja biar nggak kepanjangan, oke? Terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.